Dari satu yang kami hormati Ibu Kepala Desa Ibu Sri Rahayu, yang kami hormati Bapak Sekdes beserta jajarannya, yang terhormat Bapak RW Perumahan Jayanti Residen beserta jajaran RT RW Jayanti Residen, dan masyarakat Desa Jayanti yang kami banggakan, serta teman-teman kelompok KKM 91 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Karya. Saya selaku pembawa acara akan membantu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Acara inti, 4. penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Desma Yudi Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Sri Rahayu, Bapak Sekdes beserta jajaran, ada Pak RW dan perwakilan RT dari RT 23, 24 dan 25 beserta perwakilan warga. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bapak dan Ibu izin, saya sebagai dosen di lapangan untuk kelompok 91 ini alhamdulillah sampai hari ini sudah melaksanakan kegiatan dari tanggal 13 Juli sampai 22 sebenarnya. Ya, cuma ada perpanjangan sampai tanggal 29 dan alhamdulillah mereka juga kayaknya nggak pulang dulu Bu, senang di sini betah gitu, alhamdulillah gitu. Izin saya mengatasnamakan kampus ya, meminta maaf mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mengucapkan terima kasih juga kepada kepala desa dan jajarannya, ketua RT dan ketua RW yang sudah membimbing dan menerima mahasiswa dari Universitas Bunda Bangsa. Alhamdulillah 20 orang ini utuh Pak ya, 20 orang alhamdulillah utuh, walaupun ada beberapa hari yang lalu mungkin ada sedikit insiden, mungkin alhamdulillah sudah bisa teratasi dan kami juga tenang Bu. Warga di sini alhamdulillah sangat menerima kehadiran mahasiswa KKM termasuk Pak RW dan jajarannya itu sudah menganggap bahwa mahasiswa yang KKM di sini itu seperti anak-anaknya begitu. Jadi waktu dari sana itu saya sudah tenang juga, ternyata udah jatuh ke klinik Bu begitu. Kemudian sampai dipecah ya ke beberapa warga dan warga yang lain juga alhamdulillah menerima keadaan kami kemarin begitu. Kemudian di kegiatan hari ini nanti ada sedikit pelaporan apa yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa KKM dari tanggal 13 sampai tanggal 22 Agustus begitu. Nanti ada pelaporan-pelaporan, mungkin ada yang mungkin bisa dikritisi, bisa diberikan saran untuk perbaikan dan program keberlanjutannya Pak begitu. Tidak panjang lebar, terima kasih. Mungkin itu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadesma atas sambutannya. Sambutan selanjutnya kepada Bapak Brigjen Anggi Wahyudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umurina wakil. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti, Ibu Sri Rahayu, yang terhormat Sekretaris Desa Jayanti, Bapak Imam Gerhana beserta staf dan jajaran, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Desma, yang saya hormati Ketua RW 09, Ketua RT 23, 24, 25, dan juga Ibu Oktri
Dan juga tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik seluruh adik-adik mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa yang insya Allah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya selaku Binamas Sejati di sini menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh adik-adik mahasiswa berkat dedikasi dan juga masukan kegiatan di dalam Sejati. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Begitu juga tentang keamanan juga sangat membantu. Yang kemarin telah dilaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan judi online. Kegiatan ini sangat baik, sangat bagus untuk warga masyarakat Sejati agar masyarakat Sejati bisa terhindar dan juga jauh dari narkoba dan juga judi online. Ke depan semoga keamanan maupun ketertiban masyarakat di Sejati khususnya dapat aman terkendali, dapat baik dan juga dapat tertata. Mungkin itu sedikit dari saya tentang keamanan di sini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya dua. Kita lagi dalam dulu. Oke. Coba ada di sini nih. Jauh kan? Coba di Alfamart. Tanya itu. Pindah ke Terima kasih kepada Bapak Muhyiddin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak RW yang tidak sipil. Pada Bapak Pardiansyah, waktu dan tempat untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget di sekolah gue. biar yang ngantuk jadi melek gitu. Yang saya hormati Kepala Desa Jayati Bu Sri Lalu, kebetulan beliau saya persilakan orang tua saya di sini karena saya merantau juga di sini beserta Pak Haji juga. Yang kedua yang saya hormati Bapak Sekdes, Bapak Iman Derana, semoga sehat selalu, panjang umur, kita jadi Desa Jayati. Selanjutnya yang saya hormati, saya juga saya banggakan Binamas Desa Jayati, Bapak Andi. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih amanah, lebih semangat lagi untuk memimpin, terutama di anak-anak muda Desa Jayati lebih baik lagi. Selanjutnya yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Risma. Ya, alhamdulillah kita ketemu
Kita doakan juga semoga beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur dan keluarga. Amin. Yang saya cintai, saya banggakan juga para ketua RT 23 yang kebetulan beliau berkenan hadir karena ada informasi akan nasi dua karena udah itu saya yang saya hormati juga Bapak Ketua RT 24 Ibu Ati, juga Bapak RT 25 Bapak Islam yang datang di perwakilan dari kesadaran Wokri. Semoga dia juga sehat selalu. Amin. Yang saya banggakan, saya cintai juga kepada rekan-rekan mahasiswa KKN 91 Universitas Bina Bangsa yang alhamdulillah pada hari ini dapat melaksanakan program ya atau lokakarya di desa kami, di desa Jayadi. Mudah-mudahan kalian juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di aula desa Jayadi, desa kami dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat yang kiamat. Yang pertama saya ucapkan balik lagi ke awal, saya coba selamat datang, selamat menjalankan program kerja yang sudah tertera untuk rekan-rekan mahasiswa di desa kami, khususnya di perumahan kami di residen yang kebetulan di awal kalian melaksanakan program dapat membantu demi terlaksananya acara bina wilayah. Itu yang paling utama. Saya perhatikan kalian ini sangat berperan dalam membantu kami karena desa Jayadi kebetulan ditunjuk untuk menjadi panitia atau berketempatan untuk diadakan bina wilayah bulan kemarin. Dan selanjutnya berturut-turut di sela-sela program-program kalian juga di perumahan kami juga diadakan mulai dari istighosah menjelang hari kemerdekaan sampai dengan pada hari kemerdekaan tanggal 17 yang berakhir pada malam minggu kemarin pada malam pentas seni. Yang kebetulan seperti disampaikan kepada Ismat tadi pada acara hari kemerdekaan kemarin ya ada beberapa insiden untuk saya karena kalian ini terlalu lelah mungkin yang menjalankan program-program, kami paham di situ tapi tidak masalah. Ya alhamdulillah pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang saya sampaikan kepada kalian, saya selaku pribadi mewakili para ketua RT, para warga, menganggap kalian ini seperti anak kami sendiri, adik kami sendiri. Karena kami berpikiran, seandainya anak kami ada di posisi kalian, beri kesempatan atau ditempatkan KKN di daerah orang, nah, seperti itu. Insya Allah karena saya punya prinsip terutama apapun yang ditanam itu yang akan mendapatkan hasil. Kalau ditanam kebaikan, hasilnya pun insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang prinsip dari saya pribadi. Dan insya Allah orang tua yang ada di desa Jayadi seperti Ibu Lurah, Ibu Misra Ayu, Pak Sekdes, Pak Anggi, dan semuanya terutama yang ada di desa Jayadi berpikir juga demikian. Seandainya anak-anak kami ada di posisi kalian, itu. Jadi dari awal sudah saya sampaikan, jangan ada rasa canggung, jangan ada perasaan daerah, yang penting ada komunikasi. Seperti kami di Rumah Jitresila ada komunikasi dengan KTA, GRW yang apa yang akan dibutuhkan oleh kalian untuk memenuhi program-program kerja kalian. Tapi untuk di 3 desa bisa dikomunikasikan kepada Ibu Lurah atau Pak Sekdes, itu yang
Yang penting menurut saya itu komunikasi supaya semuanya berjalan dengan baik. Yang alhamdulillah sampai dengan detik ini komunikasi itu berjalan dengan sangat baik sekali. Itu yang kami inginkan hingga terlaksananya seluruh program-program kerja kalian. Karena yang terakhir kebetulan di perumahan kami informasi Pak Sekdes Bulura, mereka sedang membuat pelanggan. Jadi setiap bulan itu ada pelanggan dan nama bunga kalau salah ya di gangga kami di Kabupaten itu juga terkait dengan nanti di Google Map-nya, karena salah satu program di bidang IT, jadi mereka juga yang telah disaksikan oleh Pak Sekdes pada malam sosialisasi pinjol segala macam itu telah ditampilkan sekilas untuk mengenai website. Jadi perumahan kami sudah ada website yang sudah bisa dilihat di Google gitu ya. Jadi alhamdulillah. Di luar ini saya sekedar informasi laporan juga kepada Pak Sekdes dan Ibu Kepala Desa. Kebetulan beberapa hari lalu di sela-sela acara di kabupaten saya ketemu dengan Pak Sayudin dan Pak Dasoni. Kita lakukan pembicaraan mengenai terutama pembangunan jalan Paku Benda. Nah kemarin saya tanyakan lagi, itu kata beliau kebetulan itu masuk di ABT. Mungkin insya Allah dia untuk Oktober atau November. Dan untuk di ada suami, saya prioritaskan untuk kemajuan penerangan jalan umum, khususnya di Desa Jayati, umumnya di Kecamatan Jayati, terutama di jalan-jalan provinsi. Karena seperti yang saya sampaikan ke Pak Camat, kalau jalan penerangan jalan di terutama Kecamatan Jayati ini sangat minim sekali. Itu saya sampaikan juga ke Pak Nandosoni selaku pembina Dewan Pusat Partai Gerindra Depok Tegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Desa Ibu Sri Rahayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pembina ataupun dosen dari Bina Bangsa ya, dari Bina Bangsa yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita di Desa Jayanti, yang selama ini sudah mendampingi anak-anak mahasiswa yang alhamdulillah pada hari ini 20 anak mahasiswa ya, dari 20 hadir semua ini di sini anak-anaknya. Yang saya hormati Bina Mas Desa Jayanti Bapak Anggi, dan yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti serta jajaran para staf, dan yang saya hormati Bapak RW 09, dan yang saya hormati Bapak RT, Ibu RT, dan Ibu Kader Desa Jayanti, dan yang saya cintai, saya banggakan kepada anak-anak yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat penuh hikmah ini, walaupun tidak semua anak-anak mahasiswa datang, tapi mudah-mudahan ini membawa rasa hikmah dari kata saya. Salawat salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti.
Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak mahasiswa yang alhamdulillah udah hampir 1 bulan ya berada di Desa Jayanti, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang selama ini telah membantu Desa Jayanti, baik kegiatan dari desa maupun kegiatan kemasyarakatan. Alhamdulillah kemarin sempat menghadap sama saya, anak-anak mahasiswa waktu menghadap sama saya, keadaan saya lagi kurang fit ya. Jadi akhirnya saya arahkan di mana saja titik-titik lokasinya yang mereka butuhkan, yang mereka butuh informasinya, yang mereka di mana pas bagiannya itu mereka libatkan. Dan alhamdulillah pas kemarin juga ada lomba bina wilayah, akhirnya yang mereka butuhkan itu saya peta-petakan, yang dimana yang dari bak sampah juga, penanggulangan bak sampah alhamdulillah sudah bisa berjalan di Desa Jayanti, cuma kurang gebrakannya nih Bu RT nih, kurang bisa digebrak lagi. Kalau bisa lebih dimanfaatkan lagi, bisa dilakukan, bisa kita mulai dari residen terutama, apalagi untuk 2 bulan ke depan itu mau ada lomba antar kabupaten. Nah di sini bak sampah kita bisa mulai gitu. Ayo kita gerak. Jadi dari segi pendidikan juga sempat saya ucapkan terima kasih juga telah membantu Desa Jayanti dari lukisannya. Terima kasih banyak sudah membantu. Memang dari kemarin itu pas kita lomba bina wilayah itu memang kita dikasih waktu hanya 2 bulan saja. Nah 2 bulan itu kita geber, kita mungkin kita sulap lah yang namanya yang tadinya tidak bisa kita lihat begitu indah di mata, sekarang bisa terlihat indah di mata, dan sekarang juga bisa dirasakan sama masyarakat warga residen. Itu. Terima kasih banyak buat anak-anak. Kalau lukisan itu tidak bisa dihapus, selalu dikenang ya. Makanya selalu ada kenang-kenangannya. Oh ini dari anak mahasiswa gitu. Jadi yang pendidikan juga sudah masuk ke SD. Saya lihat, saya bukan tidak menonton, saya melihat dari TikTok dari anak-anak TikTok dan TikToknya masuk ke SD. Saya melihat dari situ, saya bisa bagian-bagian pendidikannya. Mudah-mudahan yang anak-anak lakukan berikan di sini bisa bermanfaat buat masyarakat Desa Jayanti. Sebaliknya apa yang kita berikan kepada anak-anak mudah-mudahan menjadi ilmu buat anak-anak nanti setelah lulus gitu. Inilah keadaan Desa Jayanti, tidak kami buat-buat, memang Desa Jayanti seperti ini Pak. Jadi panas, gersang, tapi alhamdulillah tidak kekurangan air gitu. Sebagian di wilayah selatan itu memang lagi sedang kekurangan air, krisis air, tapi alhamdulillah di Desa Jayanti walaupun sepanas-panasnya, sekemarau-kemaraunya Desa Jayanti, dengan air alhamdulillah. Cuma kantong kayaknya ini ya, kayaknya seperti ini, kayaknya kantongnya kering banget ini, marah. Jadi itu alhamdulillah sedikit kita lihat Desa Jayanti. Desa Jayanti banyak sekali telah dilihat dari bukan hanya Desa Jayanti saja, tapi bisa dilihat sama desa-desa lain, bahwa Desa Jayanti mempunyai satu keunggulan yang dimana BUMDes Desa Jayanti ini sekarang alhamdulillah dari desa-desa lain itu sedang menuju ke Desa Jayanti untuk belajar di mana memperkaryakan BUMDes Desa Jayanti. Di situ kita mempunyai satu harga yang dimana harga itu tidak bisa orang lain punya, desa-desa lain punya. Jadi kita mempunyai keuntungan yang
sangat besar, tapi desa-desa lain belum tentu mempunyai keuntungan seperti itu. Dari segi apa? Dari segi pakan. Kita mempunyai pakan dari Desa Jayanti sendiri. Kita mengelola dari pakan Desa Jayanti sendiri. Jadi itu yang bisa menarik untuk dari desa-desa lain itu untuk belajar ke Desa Jayanti. Gitu. Banyak sama pakan dari pakan-pakanan ternak itu sama, hampir sama, tapi dengan harga yang sangat jauh berbeda. Yang ini mempunyai keuntungan dari Desa Jayanti. Tidak hanya di Bungdes saja, tapi kita juga akan memperkaryakan RT-RT di setiap wilayah, di mana wilayah RT-RT yang mempunyai lahan yang tidak terpakai. Hayu kita untuk ternak bersama. Jadi seperti arahan Pak program Prabowo, di mana ketahanan pangan ini sedang digalakkan. Mungkin kalian kepada para mahasiswa pasti tahu program-program presiden yang sedang digalakkan saat ini, ketahanan pangan. Yang dimana ketahanan pangan ini kami beserta saya pembina Desa Jayanti selalu support. Walaupun program ini banyak sekali timpang tindihnya ataupun banyak sekali setuju antara tidak setujunya masyarakat untuk ketahanan pangan ini. Tapi apa daya, kita hidup untuk mengikuti alur, untuk mengikuti alir yang sedang mengalir, gitu. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak mahasiswa yang sudah selama ini membantu Desa Jayanti. Mudah-mudahan kemarin yang untuk malam-malam ya Pak, ya malam-malam untuk pembinaan, untuk judi online ataupun tentang stopnya narkoba, mudah-mudahan bisa masyarakat rasakan, bisa masyarakat ambil. Tapi apa yang kita lakukan pada hari itu mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita nanti. Dan apa yang kita berikan untuk Desa Jayanti mudah-mudahan bisa. Oh begini loh, hidup kita itu di lingkungan masyarakat itu banyak sekali perbedaannya. Jadi bukan hanya di rumah masing-masing saja, tapi nanti satu saat kalian akan lulus di universitas itu akan kembali ke masyarakat, menemukan masyarakat yang berbeda-beda. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda adat. Di situ kalian harus bisa menepatinya. Di mana nanti kalian bila mana nanti sudah lulus akan menemukan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Ibu doakan semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang terbaik, menjadi orang terbaik, menjadi banggaan kedua orang tua kalian. Ibu selalu mendoakan kepada kalian agar apa yang cita-cita kalian Allah capai. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya Bapak Ibu, saya selalu bertanggung jawab di bidang 1 pendidikan, keagamaan dan penguatan karakter. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti, Ibu Sri Rahayu dan Bapak Pol Agi Wahyudi. Yang saya hormati Bapak Sekdes Koordinat serta Bapak Ibu RT dan RW dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa kegiatan yang sudah saya laksanakan, kami laksanakan selama KKN di Desa Jayanti. Mulai dari aspek pendidikan, keagamaan dan penguatan karakter. Sebelum masuk ke revitalisasi TK Asmaul-Huda di minggu pertama ini, kegiatan kami diawali dengan observasi terlebih dahulu ke pihak desa, sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain observasi, kami juga ada bersih-bersih lingkungan area TK, khususnya di lingkungan depan dan ruang guru juga. Setelah itu, di minggu pertama kita mulai revitalisasi di TK Asmaul-Huda, khususnya di area taman baca. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan pihak desa sebagai bagian dari kegiatan Bina Wilayah. Kami memilih program ini karena kami melihat adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan memperindah fasilitas area taman baca. Dalam pelaksanaannya, kami melaksanakannya
harapan kami setelah pengecekan ini dan penataan ini, harapannya anak-anak bisa memanfaatkan area taman baca ini untuk kegiatan literasi. Selanjutnya, kita juga kegiatan ini dibuatkan di luar berita. Selanjutnya ada program kedua kami sambil revitalisasi kita berjalan di minggu kedua. Kita juga di minggu kedua ada bimbingan belajar gratis. Kami memulai kegiatan bimbingan belajar gratis dengan Kalistung dan Ingliskan. Jadi ada dua kegiatan di bimbingan belajar gratis ini, Bapak Ibu. Ada Kalistung dan Ingliskan. Untuk Kalistung memang sasaran kami ini untuk anak-anak yang masih butuh pendampingan dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Terus juga ada Ingliskan. Untuk Ingliskan kami menangkan bahasa Inggris dasar, kosakata, dan juga permainan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam kegiatannya kami juga mendapatkan beberapa buku dari TK. Kemudian buku-buku tersebut kami manfaatkan untuk kegiatan kali ini dengan belajar dari sini. Selanjutnya ada sosialisasi anti bullying di SD Negeri Jayanti 1, khususnya di kelas 5. Kami buat 2 sesi karena kelas 5 di SD Jayanti 1 ini cukup banyak, ada 4 rombel, jadi kita buat 2 sesi. Untuk sesi pertama kita ikuti di kelas 5C dan 5D, untuk sesi kedua di kelas 5A dan 5D. Untuk di sesi pertama kami juga mengundang Bapak dosen kami, yaitu Bapak Danu Mulyawan MPD. Beliau mengisi acara di sesi pertama. Kebetulan beliau ini memiliki latar belakang di bimbingan dan konseling. Untuk di sesi kedua disampaikan oleh ketua kelompok kami, yaitu Romeo Dharma Rizaldi. Ya Bapak Ibu, jadi kami memilih sosialisasi anti bullying ini karena memang bullying ini merupakan permasalahan yang cukup dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi kami juga memaparkan apa itu bullying, gitu, dampak terhadap korbannya apa, terus juga contoh-contoh bullying yang sering terjadi di sekolah, agar anak-anak itu dapat berkenan dengan baik, sekolah juga jadi nyaman, gitu. Kita juga buatkan barang untuk kegiatan ini, berupa berita juga sama. Selanjutnya, nah di program ketiga, ini program keempat, ini ada peringatan Hari Anak Nasional di TPA Saul Muda. Nah, kami mengadakan kegiatan kreativitas berupa menghias gambar atau media gambar pohon gitu. Anak-anak diberikan media gambar, lalu mereka membuat bagian daun dan bunganya itu menggunakan cat warna yang sudah kami sediakan. Tujuannya ini melatih kreativitas anak-anak, Bapak Ibu. Jadi juga melatih motorik halusnya, lalu juga mengenalkan warna-warna kepada anak-anak. Selanjutnya ada kegiatan ekoprint di sekolah Jayanti 1. Jadi khususnya di kelas 5, kegiatan ekoprint ini dilaksanakan di kelas 5. Kami memberikan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Jadi kami memberitahu kepada anak-anak bahwa di lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan sebagai karya, gitu. Dan pelaksanaannya kita anak-anak terlebih dahulu memilih daun dan bunga yang sudah kami sediakan, lalu disusun di atas kain. Di sini kainnya menggunakan tote bag, lalu dipukul-pukul secara perlahan agar bentuk dan warnanya itu keluar. Setelah itu anak dapat melihat warna dan bentuk daun tersebut pada tote bag. Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar. Nah, di SD Jayanti 1 ini kami juga tidak hanya sosialisasi anti bullying dan ekoprint saja, tetapi juga kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini kami rutin di hari Rabu dan di hari Kamis. Materi yang kami sampaikan kami sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari oleh anak.
Nah, di sini dari aspek keagamaan, kami juga mengajarkan anak-anak mengaji, mendampingi anak-anak mengaji. Ibu. Jadi di sini kami mengajarkan mendampingi anak-anak dalam membaca Al-Quran seperti Iqra gitu, juga mendampingi anak-anak dalam menghafal surat-surat Al-Quran dan juga kami juga ikut pengajian yang diadakan oleh masyarakat desa Jayanti. Demikian pemaparan dari saya mengenai beberapa program yang telah saya laksanakan selama KKN di sini, mulai dari aspek pendidikan, keagamaan dan penguatan karakter. Tentunya selama kegiatan masih ada kekurangan dan hambatan yang kami hadapi, tetapi dari situ kegiatan tersebut banyak sekali memberi kami pengalaman dan pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak desa, sekolah dan masyarakat, dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu program kami selama KKN di Desa Jayanti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ayu Fitriana Dewi. Saya selaku PJ Bidang dari Bidang 2 yaitu tukang UMKM. Di selama 1 hari ini kita melakukan kegiatan di Bidang 2. Di minggu pertama dan kedua itu kita melakukan observasi terlebih dahulu untuk para UMKM di Desa Jayanti, di mana yang UMKM itu kita memilih mana UMKM yang ingin membuat logo, membuat kris, banner, dan sertifikat NIB dan halal. Terus kita alhamdulillah selama 2 minggu kita melakukan observasi, kita mendapatkan 11 UMKM, yaitu diantaranya 2 UMKM yang ingin membuat logo, 5 UMKM yang ingin membuat kris untuk mempermudah pembayaran. Yang ketiga yaitu ada 3 UMKM yang ingin membuatkan NIB sebagai legalitas usaha, dan 1 UMKM yang ingin membuatkan banner sebagai media promosi dan informasi usaha. Selanjutnya di minggu ketiga dan keempat itu kita sudah di tahap proses pembuatan logo, kris, banner, dan melakukan penyuluhan untuk pembuatan NIB untuk para UMKM yang sudah terdata oleh kita. Untuk pembuatan NIB kita juga dibantu, kita tidak membuat sendiri ya para ibu bapak, kita juga dibantu oleh dosen pembimbing kita yaitu Bapak Saifuddin MPD. Dan yang terakhir yaitu kita di minggu kelima kita sudah di tahap penyerahan. Yang pertama itu kita penyerahan logo usaha kris pada pelaku UMKM. Yang pertama kita melakukan penyerahan logo beserta krisnya. Dan ini kita juga ada program mendorong digitalisasi UMKM melalui kegiatan e-commerce. Jadi kita melakukan untuk para UMKM mana yang mau ingin kita masukkan ke e-commerce seperti Shopee, TikTok gitu, agar mempermudah para UMKM itu. Terus terima kasih. Maaf kalau misalkan ada kekurangan untuk bidang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayu Fitriana Dewi. Selanjutnya dari bidang 3 kepada Ridwan Fikri kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Muhammad Ridho Amri. Saya di sini selaku penanggung jawab dari bidang 3, bidang sosial, budaya, hukum, dan pemberdayaan masyarakat, ingin memaparkan mengenai proker kita yang sudah kita jalankan dari awal KKM hingga sekarang. Pada minggu pertama itu dari bidang 3 kita melakukan observasi yang dimana kita bersilaturahmi kepada RT RW setempat, dan kita juga di sini melakukan revitalisasi sekretariat Jayanti Residen. Kami melaksanakan program revitalisasi Jayanti Residen, tujuannya yaitu untuk memperindah dan memberikan edukasi visual mengenai siklus hidup, hingga tujuannya yaitu agar warga dapat lebih mudah memahami dan memanfaatkan fasilitas kesehatan desa maupun sekretariat secara optimal. Selanjutnya yaitu di tanggal 5 kami dari bidang 3 juga melakukan proker yang lumayan cukup besar, yang dimana narasumbernya ada dari Bapak Binamas, Bapak Andi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan arahan dan menyampaikan materi mengenai sosialisasi bahaya narkotika dan judi online. Alhamdulillah acara pada tanggal 5 terlaksana dengan baik, yang dimana audiens juga dipenuhi oleh rekan-rekan Karang Taruna dan warga setempat. Selanjutnya di bidang budaya, untuk melestarikan budaya lokal, kita juga memfasilitasi pelatihan dan penampilan seni tari jaipong, khususnya dalam memeriahkan perayaan Dirgahayu HUT RI yang ke-81 pada malam puncak yang kemarin tanggal 22 kita laksanakan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap kebudayaan tradisional daerah, khususnya yang ada di Desa Jayanti. Next. Nah, ini yang terakhir yaitu dari pemberdayaan masyarakat. Kita dari bidang 3 juga aktif melakukan senam rutin mingguan, yang dimana dilakukan pada setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Nah, melalui senam rutin ini, program ini tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik dan kesehatan warga, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait pola asuh dan pemberdayaan keluarga, khususnya di Desa Jayanti. Mungkin itu saja pemaparan dari bidang 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga banyak mengucapkan terima kasih pada pihak desa, pihak RW, serta Bapak dosen pembimbing karena sudah membantu jalannya kegiatan proker, sehingga proker-proker dari bidang 3 bisa terlaksana dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Amalia Jayani. Saya selaku dari PJ bidang 4, yaitu lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Jadi untuk minggu pertama kita melakukan observasi di kesehatan Jayanti dan apa saja sumber daya pangan yang ada di Desa Jayanti tersebut. Kemudian kita melakukan pengecekan kesehatan bersama para ibu kader dan para puskesmas Desa Jayanti untuk pengecekan seperti gula darah, tensi, kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Kemudian kita melakukan
melihat sumber daya pangan, ternyata di situ ada sayur mayur, toga, ternak, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga melakukan penanaman sayur mayur di rumah contoh bina wilayah seperti cabai, kangkung, pepaya, terong, tomat, dan lain-lain untuk memperdayakan tahan pangan. Kemudian kita melakukan revitalisasi posyandu untuk memperindah dan mempercantik posyandu Tulik 1 agar warga untuk melakukan cek posyandu agar lebih nyaman dan nyaman. Peminatnya lebih banyak, terutama anak-anak. Kemudian minggu kedua kita melakukan program kerjasama di acara bina wilayah, dan kami juga melakukan pengecekan kesehatan posyandu di Kampung Sempur bersama para puskesmas dan kader untuk keperluan ke puskesmas. Kemudian minggu ketiga kita melakukan posyandu di sekretariat dengan para puskesmas dan kader untuk melakukan pengecekan BDS, tensi, asam urat, dan kolesterol pada usia dewasa dan lansia. Kemudian minggu keempat kita melakukan pengecekan anak usia dini atau balita. Itu bersama para kader dan puskesmas memberikan vitamin A dan obat cacing pada balita. Selain itu kita melakukan pengecekan kayak berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lila. Dan minggu kelima kita melakukan pengecekan kesehatan gratis, gula darah dan tensi untuk warga Desa Jayanti. Di situ saja program dari bidang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Cahyono selaku PJ Bidang 5 Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kelurahan, Pelayanan Publik, dan Inovasi Teknologi. Ini adalah salah satu program dari Bidang 5, yaitu transformasi barang bekas dari pengolahan organik terpadu. Nah, ini kita waktu itu sempat kolaborasi sama orang desa, bersama Pak Andri kalau nggak salah. Pak, izin Pak. Oh, jangan ngobrol. Pak, izin Pak. Hasil Pak. Nah, di sini kita mikirin buat alat ini karena pas minggu pertama observasi itu di sini tuh banyak limbah dapur dari masyarakat yang tidak dimanfaatkan, dan juga kita melihat ada kayak bekas-bekas mineral, galon mineral yang tidak terpakai. Makanya kita manfaatkan untuk dijadikan alat kompos ini, Ibu, Bapak, Ibu. Nah, selanjutnya kegiatan dari Bidang 5 itu pengumpulan data wisma yang dilakukan di desa, kantor desa. Desa wisma. Ya. Desa wisma. Oh, salah. Tapi kok Ibu? Iya. Desa. Desa. Next. Nah, selanjutnya program kita itu sosialisasi menggunakan digitalisasi. Nah, mungkin Bapak Ibu melihatnya kayak, wah kok sama ya fotonya kayak Bidang 3 gitu. Karena program ini kita melakukan kolaborasi dengan Bidang 3 tadi, Bapak Ibu, dengan sosialisasi tadi narkotika dan judi online. Nah, di sini yang saya ambil dari program sosialisasi itu
penggunaan digitalisasi. Nah, untuk bijak menggunakan internet, kayak mengasih tahu warga dan para muda untuk melakukan bijak menggunakan internet. Next. Nah, ini program yang besar dari Bidang 5. Kita melakukan workshop web Jayanti ini, kita pertama dari proses pembuatan hingga workshop web Jayanti ini di sosialisasi tadi digabung. Ya, kalau untuk fitur-fitur webnya ada di sebelah, mungkin bisa di next dulu. Nah, ini untuk fitur-fitur yang ada di dalam webnya, mulai dari beranda, tentang kami, DKM, Al-Mukimin, Posyandu Tutup 1, Karang Taruna, UMKM, layanan masyarakat. Nah, di dalam itu tidak hanya seperti ini aja, di dalamnya ada di dalam tentang kami ada profil perumahan, struktur pengurus, dan di layanan warga itu ada layanan dari pengaduan, keamanan dari darurat, informasi iuran warga, informasi iuran rokok, dan iuran K3. Next, untuk ini program terakhir kita dari Bidang 5 itu pengembangan tata kelola alamat dan informasi wilayah berbasis dinamik QR code. Itu seperti kayak kita buat gang perumahan, dan di dalam gang itu ada QR code-nya yang langsung masuk ke dalam web yang udah ada di nama jalan dan blok ya blok Bu. Jadi ketika kita scan nanti bloknya langsung nongol, langsung kelihatan muncul langsung muncul. Jadi gampang ya, lihat ini blok. Nah, iya betul. Kadang-kadang mau pakai kan nanya kayak bloknya mana ya, bingung ya kan. Nanti tinggal ngomong pakai scan langsung nongol. Muncul. Kalau disuruh biasanya kayak gini Bu, nongol gitu. Mungkin itu aja Ibu dari presentasi Bidang 5 yang sudah dilaksanakan. Kurang lebihnya Irfan dan teman-teman Bidang 5 mohon maaf, dan terima kasih sudah membantu dari orang desa, warga masyarakat sekitar, dan Karang Taruna yang mungkin berhalangan hadir hari ini. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saran terkait dengan website yang dibuat Jayanti presidennya. Nah, biasanya website tersebut itu ada pembiayaan tahunan. Nah, beban pembiayaan tahunan itu dibebankan kepada presiden sendiri atau dari mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, dari keseluruhan program saya rasa udah cukup baik ya, udah cukup menyeluruh lah dari segala prokernya. Cuman ada beberapa kegiatan yang mungkin perlu ditambahkan sedikit dokumentasinya,
Terus terkait epidemnya, epidem itu bukti daripada bahwa adik-adik mahasiswa itu telah melaksanakan satu kegiatan tersebut. Jadi otentiknya dari mulai pertama, kalau misalkan undangannya, kalau kegiatannya itu ditampilkan di PowerPoint-nya. Jadi ketika para audiens melihat, oh benar, berarti kegiatan itu nyata dilaksanakan dan evidennya pun memenuhi syarat bukti daripada kegiatan tersebut. Mungkin itu saja ya. Yang pertama tadi pembiayaan dari website, dan yang kedua perlu penambahan daripada eviden kegiatan yang telah adik-adik sekalian laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak. Terima kasih pertanyaan Bapak. Yang pertama itu pertanyaan beban tahunan tentang website-nya Bapak. Untuk tahun ke tahunnya itu website dibiayai oleh Bapak RW, iuran dari Bapak RW. Alhamdulillahnya kami tidak mengeluarkan spesial pun dari mahasiswa. Kami disupport penuh oleh Bapak RW. Eviden. Kalau yang kedua lebih kepada saran ya, bukan pertanyaan, lebih pada saran. Nanti kalau misalkan nanti adik-adik mau mempresentasikan sesuatu, dia lebih dilengkapi evidennya, itu aja. Kalau bahasa pemerintahnya itu uang itu apa sih? Undangan, anggaran, bukan notulen. Iya, terakhir notulen. Uang itu kan undangan, Anggaran, notulen, foto, ya, dokumentasi, gitu ya. Demikian mungkin. Terima kasih Bapak atas saran dan pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi setelah ini lulus mau kemana? Ada pertanyaannya, ada yang CLBK. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata sebagai bentuk apresiasi dan keterangan atas nama Universitas Bina Bangsa kepada Bapak Desma Yuladi Saputra MPD. Kami persilakan untuk memberikan cenderamata. Bang, mau ini mundur dulu bang. Coba mundur dulu ya.
Saya guys. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Ngomongnya foto rame kan? Foto bersama. Kita bersama. Jadi kalau mereka foto bersih Berapa? Aja. boleh kok. Saya empat boleh. Satu lagi. Kelurahan, Mas Hendra. Ya. Ustaz. Ustaz Barul. Pak Faisal dulu, Pak Faisal. Di sebelah sini nih, kosong. Jangan terlalu ini. Ini nggak ada kanan. Siap. Mungkin ya. Itu balik lagi yang dari lengkap. Yang bilang juga kita partai dari masih makan. Enggak. Nek dari master kameranya? Kalau bisa mana sih? Jangan di foto kalau bisa. Jangan antri mah rusak ini. Ready? 3, 2, 1. Lewat. Belum. Jadi dulu jadi. 3, 2, 1. Dari Univa ada tangan. Dari Pak. Ada tangan. Tiga, dua, satu. Ada mau ucapan nggak? Yel ada? Ada Yel? Cukup. Ya. Ada ini Yel. Udah cukup. Ada nggak? Oh, udah pindah dan satu. Oke, siap. 3. Oke, ready? Siap, 3, 2, 1. Universitas Bina Bangsa Berbudaya. Bareng-bareng Bina Bangsa Berbudaya. Satu aja yang ngomong, kita mau ngomongnya terakhir aja. Kita mau ngomongnya apa-apa. Ready? 3, 2, 1. Universitas Bina Bangsa Berbudaya. Kenapa tadi Story saya. Buat
Teman-teman dimohon untuk duduk kembali.